Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi, kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 03201286. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Yang pertama itu definisi umum energi. Pengertian energi dalam fisika atau ilmu alam adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Bila dikatakan juga bahwa energi adalah bagian dari suatu benda, namun terikat kepada benda tersebut, ciri pasti dari energi adalah tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat dibuat. Meski demikian, energi dapat diubah ke dalam bentuk lain. Secara umum, banyak pula yang menyebut energi sebagai tenaga. Hal ini tentu bisa diterima karena pada faktanya dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan sesuatu apapun dengan tenaga. Adapun satuan energi menurut satuan internasional yaitu SI adalah Joule. Sedangkan secara umum masih banyak yang membuat suatu energi seperti kWh, kalori, dan ERG. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada manusia tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah meskipun dapat berbentuk-bentuk. Berdasarkan hukum kekalahan energi yang menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak dapat berubah atau ia akan tetap sama, ataupun total energi pada sebuah sistem hanya berubah jika energi berpindah masuk atau keluar. Dari sistem telah jelas menerangkan bahwa energi memang ada tapi tidak bisa dimusnahkan dan juga dibentuk. Yang berikutnya, macam-macam energi. Yang pertama itu energi panas. Energi panas adalah energi yang hanya dimiliki oleh benda yang panas, seperti benda terbakar menghasilkan kalori atau panas. Yang kedua itu energi bunyi. Energi bunyi itu disebabkan karena adanya getaran-getaran yang kuat sehingga dapat menghasilkan bunyi. Bunyi adalah energi yang diakibatkan melalui benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi, misalnya halilintar, petasan, serta bom. Yang ketiga itu energi kinetik. Energi kinetik hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Contoh dari benda yang bergerak dan dapat menghasilkan energi kinetik adalah kincir angin serta dinamo sepeda. Selain ketiga definisi tersebut, terdapat beberapa definisi yang sangat penting juga diketahui dari macam-macam sumber energi yang ada di sekitar kita. Misalnya yaitu energi potensial. Energi ini tersimpan dalam suatu benda yang dapat digerakkan menggunakan teknik. Contohnya katapel yang sedang regang merupakan energi potensial. Energi ini sewaktu-waktu bisa dilepaskan busur anak panah yang terenggang. Ini disebut energi potensial pegas. Yang berikutnya itu energi listrik. Energi ini tersimpan dalam benda yang memiliki muatan listrik. Energi ini dihasilkan oleh arus listrik. Energi ini mampu menggerakkan motor listrik, misalnya lampu listrik, kipas angin, serta pompa air listrik. Yang berikutnya, definisi energi menurut para ahli. Meskipun pengertian energi sudah diketahui secara umum, para ahli juga telah memberikan sumbangan pemikirannya untuk mendefinisikan apa itu energi. Yang berikut ini adalah beberapa para ahli pendapatannya masing-masing tentang energi. Yang pertama itu Arif Al-Fatah dan Muji Lestari. Energi menurut Arif dan Muji adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia supaya dapat melakukan suatu pekerjaan tersebut. Karena pada kenyataannya usaha yang dilakukan selalu nampak perubahan. Yang kedua itu Campbell, Rees, dan Mitchell. Mereka berpendapat bahwa energi ialah sebuah kemampuan untuk mengatur ulang materi, ataupun secara singkatnya, energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang berikutnya atau yang ketiga ialah Alvin Hadipono, mengatakan bahwa energi suatu
yang bergerak dan juga mempunyai hubungan dengan ruang dan waktu. Yang keempat yaitu Robert L. Voigt. Definisi energi merupakan kemampuan untuk membuat sesuatu yang terjadi. Yang kelima yaitu Pardiono. Makna energi menurut Pardiono adalah bentuk kekuatan yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu benda. Yang keenam itu Samantoro. Arti energi menurut Samantoro adalah kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sifatnya memindahkan atau mendorong sebuah benda ataupun objek. Yang ketujuh itu Aib Saripudin berpendapat bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan urusan atau bisnis. Demikianlah beberapa definisi energi secara umum, pendapat para ahli, serta definisi dari macam-macam energi yang ada di dalam bumi kita dan berada di sekitar kita. Semoga kita dapat memanfaatkan energi tersebut dengan bijak dan hemat. Yang berikutnya itu hukum kekebalan energi. Berdasarkan kekalan energi, dapat ditarik kesimpulan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat dirubah bentuknya dari satu benda ke bentuk lainnya. Oleh karena itu, jumlah energi dalam suatu sistem hanya akan berubah ketika masuk atau keluarnya suatu energi. Sekarang pengertian energi alternatif. Sebelum membahas mengenai manfaat dan sumber energi alternatif, ada baiknya untuk terlebih dahulu mengetahui pengertian atau definisi energi alam ini. Energi alternatif adalah istilah yang digunakan untuk segala bahan atau sumber energi yang bisa digunakan untuk mengganti fungsi dari energi fosil yang selama ini digunakan oleh manusia untuk berkehidupan. Energi alami ini disebut-sebut mampu mengurangi kerusakan pada lingkungan dan lebih ramah lingkungan. Yang berikutnya manfaat. Berdasarkan uraian di atas, berikut penjelasan mengenai peran energi alternatif, yaitu energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Yang kedua itu energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu energi alternatif sebagai solusi sumber energi bagi kehidupan manusia yang renewable atau dapat diperbarui, sehingga isu-isu kelangkaan energi bisa dihapus dengan adanya energi terbarukan. Yang berikutnya syarat energi alternatif. Tidak semua energi yang diperoleh dari alam dinamakan dengan energi alternatif. Agar dapat dikatakan sebagai energi alternatif, ada beberapa syarat yang diperlukan dalam bentuk sebuah jenis energi, yaitu berikut ini, yaitu tidak berasal dari fosil. Karena energi alternatif dikembangkan tujuan untuk menggantikan energi fosil, tentu saja tidak boleh dari sumber fosil. Beberapa contohnya yaitu energi fosil antara lain batu bara, minyak bumi, dan semisalnya. Karena bahan-bahan dari alam tersebut tidak dapat diperbarui. Yang kedua itu renewable, terbarukan. Syarat kedua energi alternatif adalah renewable atau bisa terbarui. Sifat ini sangat berbeda dengan energi fosil, di mana energi fosil tidak terbarukan dan tidak akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Ramah lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa energi fosil telah mengakibatkan banyak sekali kerusakan lingkungan, baik itu menyebabkan pencemaran air, pencemaran udara, atau pencemaran tanah, sehingga hal-hal semacam inilah yang dapat menyebabkan global warming. Oleh karena itu, syarat sebuah energi dikatakan sebagai energi alternatif adalah tidak merusak lingkungan atau lebih ramah lingkungan. Yang keempat itu dapat diproduksikan secara massal. Agar manfaat energi alternatif dapat dirasakan secara luas, tentu harus bisa diproduksi massal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sumber energi ramah lingkungan. Terdapat banyak sekali sumber dan jenis energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan.
Tentu keberadaan energi dari alam harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas. Beberapa sumber dan jenis energi terbarukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama itu energi matahari. Matahari merupakan sumber cahaya sekaligus sumber energi panas terbesar yang dapat dimanfaatkan secara alternatif. Matahari mampu memberikan energi panas yang bisa dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu energi panas bumi, beberapa dengan panas matahari. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi, yaitu dari perut bumi. Energi panas bumi sebagian besar muncul akibat adanya aktivitas vulkanik. Yang ketiga itu energi angin. Angin adalah sistem pergerakan udara yang terjadi secara alami. Keberadaan angin bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang tersedia di alam. Yang keempat itu hydropower. Hydropower adalah energi alternatif yang dihasilkan dari kekuatan air. Pergerakan air dimanfaatkan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik atau energi lainnya. Yang contohnya adalah pengolahan daerah air aliran sungai dengan membendungkan atau mengarahkan aliran sungai menuju turbin. Yang kelima itu biomasa. Energi alternatif lainnya adalah biomasa. Energi ini dihasilkan dari mana kotoran hewan dan juga tumbuhan. Energi biomasa juga dapat langsung dimanfaatkan, misalnya kayu untuk bahan bakar. Yang keenam itu biofuel. Biofuel merupakan salah satu sumber energi alami yang berasal dari bahan nabati. Terdapat beberapa jenis tanaman yang bisa menghasilkan energi alami, misalnya tanaman jarak yang diproduksikan menjadi bahan bakar nabati. Yang ketujuh itu tidal. Tidal merupakan energi alternatif yang berasal dari pasang surutnya air laut. Energi ini yaitu energi tidal mungkin belum sepenuhnya dikenal, namun energi tidal memiliki beberapa keunggulan seperti pasang surut air laut yang sudah diprediksi hemat ruang dan juga tidak membutuhkan teknologi yang rumit untuk memanfaatkannya. Yang ke-8, gelombang laut. Gelombang laut berbeda dengan tidal. Gelombang laut yang dimaksud adalah ombak laut yang bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Yang ke-9 itu biodiesel. Biodiesel sudah cukup lama dikenal, khususnya di negara-negara maju. Bahkan sudah ada beberapa negara yang mulai menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar utama. Yang ke-10 itu etanol. Etanol adalah alkohol, merupakan salah satu sumber energi alami yang berasal dari proses fermentasi tumbuhan tertentu. Proses fermentasi ini menghasilkan alkohol dari jenis etil alkohol yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satu negara pengguna etanol sebagai sumber energi adalah Brazil. Yang ke-11 ini metanol. Metanol adalah metil alkohol, yaitu salah satu alkohol yang berasal dari kayu. Metanol dapat digunakan untuk bahan bakar atau campuran bahan bakar. Namun, metanol dapat menyebabkan korosi pada benda-benda metal. Yang ke-12 itu piezoelektrik. Sumber energi alternatif lain adalah piezoelektrik. Sumber energi yang satu ini memanfaatkan energi mekanik menjadi energi listrik, di mana pergerakan yang terjadi pada sebuah area akan dikonversikan menjadi listrik. Yang ke-13 itu nuklir. Energi nuklir adalah energi yang berasal dari bahan-bahan radioaktif. Energi nuklir sangatlah besar dan bisa menghasilkan energi yang sangat berbahaya. Yang ke-14 itu gas alam. Gas alam merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari bahan komposisi campuran hidrokarbon. Gas alam ini dapat diolah menjadi bahan bakar yang dikenal dengan istilah LPG. Yang berikutnya atau yang ke-15, hidrokarbon. Hidrogen merupakan sebuah energi alternatif yang bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak. Hidrogen diklaim tidak menghasilkan polusi sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Selain itu, hidrogen juga merupakan sumber terbarukan
karena bersumber dari air. Dampak pengguna energi alternatif. Bagaimanapun juga, setiap hal tertentu memiliki dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai dampak positif dan negatif pengguna energi alternatif. Yang pertama itu dampak positifnya dulu, yaitu dampak positif tertentu dirasakan ketika menggunakan energi atau dari alam ini, mulai dari fungsinya yang bisa memecahkan permasalahan penggunaan energi fosil hingga manfaat energi yang ramah lingkungan. Peran energi alami juga dapat dirasakan secara terus-menerus. Selain itu, energi terbarukan ini akan memberikan referensi baru terhadap kekuatan alam yang bisa dimanfaatkan secara bijak oleh manusia, sehingga manusia dan alam dapat hidup bersamaan. Yang berikutnya dampak negatifnya. Walaupun demikian, energi alternatif tetap memiliki beberapa dampak negatif, misalnya memerlukan teknologi baru yang benar-benar baik untuk dapat mengubah energi alam agar dapat bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk mengubah energi angin menjadi listrik dibutuhkan lahan yang luas untuk membangun kincir angin. Selain itu dibutuhkan juga penelitian yang cukup panjang untuk bisa menghasilkan sebuah terobosan baru di bidang energi. Meski disebut-sebut sebagai energi yang ramah terhadap lingkungan, tidak dipungkiri bahwa energi alternatif sedikit banyak akan mempengaruhi lingkungan dan habitat manusia hidup yang tinggal di suatu kawasan. Burung-burung yang terbang tidak akan bebas karena berhadapan dengan kincir angin, atau ikan-ikan yang harus mencari air laut atau jalan lain agar tidak ikut terjun ke turbin atau kerusakan tanah karena pembangunan bendungan atau area kincir angin dan semisalnya. Aspek ekonomi pun menjadi pengembangan. Aspek ekonomi pun menjadi pertimbangan mengapa belum banyak negara yang dimanfaatkan energi alternatif ini, sehingga masal karena itu tentu saja teknologi baru akan membutuhkan biaya yang mahal untuk dikembangkan, terlebih untuk negara berkembang yang masyarakatnya belum menyadari akan pentingnya kelestarian lingkungan. Belum lagi jika teknologi tersebut ternyata kurang cocok untuk dikembangkan di suatu daerah, maka akan dibutuhkan proses pengembangan teknologi lagi yang lebih mumpuni, dan hal ini harus dilewati proses yang cukup panjang. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.